Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Farmasi 3A akan mempresentasikan hasil kajian preformulasi praktikum teknologi sediaan steril untuk sediaan tetes mata tetrahidrozolin HCl. Dengan keanggotaan dari kelompok 7A sendiri ada Ervina Ayuning Tias, Elita Angelina Rohmah, Irfan Fajar, dan Isnaini Al-Khoiratunisa. Untuk pemateri pertama, Elita Angelina Rohmah, kami persilahkan. Yang pertama ada kajian preformulasi, yaitu tinjauan farmakologi bahan obat tetrahidrozolin HCl. Farmakokinetikanya pada orang yang sehat, waktu paruh biologis tetrahidrozolin adalah sekitar 6 jam dan diekskresikan tidak berubah secara kimiawi dalam urin setidaknya sebagian. Dalam satu penelitian, 10 orang diberi 2 tetes 0,5 mikrogram per mili tetes mata hidrozolin pada jam 12 pagi, jam 4, jam 8, dan jam 12. Dalam jangka waktu 24 jam sejak dosis terakhir tetrahidrozolin, konsentrasi serum darah tetrahidrozolin pada subjek uji adalah 13-21 mikrogram per mili. Dan konsentrasi urin adalah 11-400 mikrogram per mili. Baik darah dan tingkat urin tetrahidrozolin mencapai maksimum sekitar 9 jam setelah dosis terakhir. Tingkat konsentrasi cairan ini sesuai dengan penggunaan mata normal tetrahidrozolin. Dengan demikian, konsentrasi tetrahidrozolin yang lebih besar dalam darah dan urin pengguna dapat mengindikasikan penyalahgunaan obat atau dingin, terkena sinar matahari, dingin, pemakaian lensa kontak, terlalu banyak membaca atau iritasi setelah berenang. Yang ketiga, kontraindikasi, pasien yang mengalami tekanan pada mata hingga menyebabkan rusaknya saraf mata atau glaukoma, dan pasien yang mengalami infeksi berat pada mata. Yang terakhir ada efek samping, yaitu sensasi menyengat atau terbakar di mata, penglihatan buram, kemerahan atau iritasi bertambah parah, sakit kepala, berkeringat, jantung berdebar, dan merasa gelisah. Yang kedua ada tinjauan sifat fisikokimia bahan obat tetrahidrozolin HCl. Organoleptisnya, padatan putih, tidak berbau, melebur pada kurang lebih pada suhu 256 derajat Celcius disertai penguraian. Struktur kimianya bisa dilihat, kemudian berat molekulnya 233,74. Ukuran partikelnya, bentuk ataupun luas permukaan bentuk padatan putih. Kelarutannya mudah larut dalam air dan dalam etanol, sangat sukar larut dalam kloroform, praktis tidak larut dalam ether. Stabilitasnya teroksidasi oleh cahaya, udara, dan logam. Titik leburnya terdekomposisi 256 derajat Celcius atau 492,8 derajat Fahrenheit. Untuk penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Yang ketiga, ada identifikasi eksipien. Yang pertama, benzalkonium klorida, pemeraiannya serbuk amorf, berwarna putih atau kekuningan dengan sifat higroskopis, sedikit berbau dan memiliki rasa. Nama kimianya benzalkonium klorid. Struktur kimianya bisa dilihat, rumus kimianya C21H38NCl. Bobot molekulnya 283,88 gram per mol. pH-nya 5-8 pada konsentrasi larutan 10% bobot volume. Baik, untuk pemateri kedua, Irfan Fajar Nurrohman, saya persilahkan. Ya, yang ada kelarutan itu sangat mudah larut dalam air
dan etanol bentuk anhidrat mudah larut dalam benzen dan agak sukar larut dalam eter. Kemudian titik lebuhnya yaitu 241,02 derajat Celcius. Stabilitasnya yaitu teroksidasi oleh cahaya, udara, dan logam. Penyimpanan disimpan dalam suhu ruangan, simpan dalam wadah kedap udara, hindari dari cahaya dan kontak dengan logam. Kegunaannya yaitu sebagai pengawet. Yang kedua ada asam borat. Pemakaiannya yaitu serbuk putih, tidak berbau, dan agak asam. Kemudian nama kimianya yaitu bordat acid tetrohydroksidoboran. Struktur kimianya bisa dilihat. Kemudian untuk rumus kimianya yaitu H3BO2O3. Untuk bobot molekulnya yaitu 61,83 gram per mol. Untuk pH-nya yaitu 5,1. Larutannya larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih, larut dalam alkohol. Kemudian titik lebur 2170,9 derajat Celcius. Kemudian stabilitasnya stabil pada suhu dan tekanan normal. Penyimpanannya yaitu simpan dalam kemasan tertutup rapat pada suhu sekitar, pisahkan dari bahan yang tidak boleh dicampurkan. Kegunaannya yaitu sebagai antibakteri, anti jamur, anti infeksi, dan antiseptik. Kemudian yang ketiga ada aqua pro injeksi. Pemakaiannya yaitu cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau. Nama kimianya yaitu aqua sterili pro injeksi. Struktur kimianya bisa dilihat. Kemudian untuk rumus kimia H2O. Kemudian untuk bobot molekulnya yaitu 18,02 gram per mol. Untuk pH-nya yaitu 6,8 sampai 7. Kelarutannya yaitu praktis bercampur dengan pelarut lain. Titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius. Stabilitasnya yaitu mudah terurai dengan adanya udara dari luar. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Kegunaannya yaitu sebagai pelarut. Jadi untuk kesimpulannya yaitu zat tambahan yang digunakan dalam formula tetes mata tetrahydrozolin HCl adalah benzalkonium klorid yang berfungsi sebagai pengawet. Zat tambahannya yaitu asam borat yang berfungsi sebagai anti jamur, antibakteri, antiseptik. Sedangkan untuk aqua pro injection digunakan sebagai pelarut. Untuk yang keempat ada pendekatan formula. Formula yang diusulkan. Yang pertama ada bahan tetrahydrozolin HCl. Jumlahnya yaitu 0,05%. Fungsi dan alasan penambahan yaitu zat aktif obat yang digunakan untuk mengatasi kemerahan di mata akibat iritasi mata ringan. Iritasi mata ringan sendiri adalah kondisi yang disebabkan oleh alergi polusi udara atau berenang. Obat tetes mata ini tergolong dalam jenis dekongestan dan vasokonstriktor. Kemudian yang kedua ada benzalkonium klorid. Jumlahnya yaitu 0,01%. Fungsi dan alasannya yaitu pengawet. Pengawet digunakan untuk menjaga kesediaan dari kontaminan. Yang ketiga yaitu ada asam borat. Untuk jumlahnya yaitu PS. Alasannya atau fungsinya sebagai dapar isotonis yang digunakan sebagai pengiritasi mata dengan efek memberikan menyegarkan dan menyenangkan mata yang teriritasi, termasuk membersihkan benda-benda asing yang masuk ke mata. Kemudian ada aqua pro injection, jumlahnya yaitu adik 10 mili. Kemudian untuk fungsi dan alasan penambahannya yaitu pelarut digunakan untuk melarutkan. Yang B, perhitungan tonisitas menggunakan metode L-iso NaCl-ATV. Perhitungannya yaitu perhitungan tonisitas tetrahydrozolin HCl 0,05% dikali 0,28
sama dengan 0,014%. Benzalkonium klorid yaitu 0,01% dikali 0,16% sama dengan 0,0016%. Kemudian asam borat sama dengan A kali 0,52 sama dengan 0,52 A sama dengan 0,9% isotonis. A sama dengan 1,70%. Berdasarkan perhitungan isotonis, formula jadi tetrahidrozolin HCl yaitu 0,05%, benzalkonium klorid 0,01%, asam borat 1,70%, aqua pro injection AD 10 ml, volume 1 botol sama dengan 10 ml, dibuat 8 botol sama dengan 80 ml. Volume yang dipertemukan yaitu sama dengan volume ditambah 10% dikali volume sama dengan 10 mili ditambah 10% kali 10 mili. Kemudian untuk 1 botol yaitu 11 mili, untuk 8 botol yaitu 88 mili. Tetrahidrozolin HCl 0,05% dikali 88 sama dengan 0,044 gram. Kemudian benzalkonium klorid yaitu 0,01% dikali 88 sama dengan 0,0088 gram. Kemudian untuk asam borat yaitu 1,70% dikali 88 sama dengan 1,496 gram. Untuk penimbangannya yaitu untuk pembuatan 8 botol 10 mili yaitu tetrahidrozolin HCl 0,044 gram, benzalkonium klorid 0,0088 gram, asam borat 1,496 gram. Untuk persiapan produksi yang kelima, ada yang pertama alat. Yang pertama nama alat yaitu beker glass, jumlahnya yaitu 2. Cara sterilisasinya yaitu menggunakan metode sterilisasi panas basah atau autoklaf. Dilakukan untuk alat-alat yang tidak tahan pemanasan suhu tinggi. Sterilisasi dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit pada tekanan 15 PSI. Di dalam autoklaf, prosedur sterilisasi panas basah diawali dengan pencucian dan pembungkusan. Hampir sama dengan metode sterilisasi kering, hanya saja pembungkus yang digunakan adalah kertas sampul coklat. Digunakan kertas sampul coklat karena pori yang dimiliki lebih efektif untuk penetrasi uap air, sehingga proses sterilisasi dengan uap lebih optimal. Sebelum dilakukan tahap sterilisasi, autoklaf yang akan digunakan diisi air sehingga melewati sarangan. Autoklaf dipanaskan hingga suhu mendekati 121 derajat Celcius, baru kemudian alat dimasukkan ke dalam autoklaf dan dikunci rapat. Teknik penguncian tiap ulir dilakukan berseberangan untuk menjamin kerapatan penguncian autoklaf. Selanjutnya dilakukan proses pengusiran udara dari dalam autoklaf. Pengusiran udara ini berfungsi untuk mengkondisikan autoklaf dalam keadaan jenuh uap air. Pengusiran dilakukan dengan membuka klep udara selama pemanasan. Setelah uap air keluar dari klep ditutup sehingga keadaan di dalam autoklaf jenuh dengan uap air dan tekanan udara di dalamnya meningkat. Indikator diamati hingga menunjukkan tekanan 15 PSI. Setelah indikator menunjukkan angka tersebut, waktu sterilisasi diukur 15 menit. Tekanan 15 PSI harus dijaga selama 15 menit. Jika tekanan turun pengukuran waktu dihentikan.
dan dijalankan kembali bila tekanan mencapai 15 PSI kembali. Pengaturan tekanan dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan tombol pengatur suhu. Setelah waktu 15 menit tercapai, pengatur suhu diturunkan. Indikator diamati hingga menunjukkan 0 PSI. Baru alat dapat dikeluarkan dari autoklaf. Mekanisme sterilisasi dari metode panas basah sebenarnya adalah dengan memaparkan uap jenuh pada tekanan tertentu selama waktu dan suhu tertentu pada suatu objek sehingga terjadi pelepasan energi laten uap yang mengakibatkan pembunuhan mikroorganisme secara irreversibel. Baik, untuk pemateri ketiga kepada Mbak Isnani Al-Khairotunisa, kami persilahkan. Baik, selanjutnya yang kedua ada Erlenmeyer berjumlah 2, metode sterilisasi panas basah atau autoklaf sama dengan Becker glass. Kemudian yang ketiga ada batang pengaduk, jumlahnya 2, menggunakan metode sterilisasi panas kering atau oven yang digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap lembab dan tahan terhadap panas tinggi. Metode ini tidak dapat digunakan untuk bahan yang terbuat dari karet atau plastik. Sebelum disterilkan di dalam oven, alat dicuci dengan air sabun dan dibilas hingga bersih. Alat dibiarkan mengering sebelum dibungkus dengan aluminium foil. Tujuan pembungkusan adalah untuk mencegah terjadinya paparan panas secara langsung pada alat yang dapat menyebabkan kerusakan alat akibat terjadinya pemuaian yang tidak merata. Dengan pembungkusan alat menggunakan aluminium foil, panas akan dialirkan secara konduksi di permukaan aluminium foil sehingga panas yang memapar alat dilakukan secara merata, kemudian oven disiapkan hingga suhu di dalam oven mencapai 180 derajat Celcius. Kemudian yang keempat ada spatula berjumlah 1 menggunakan metode sterilisasi panas kering atau oven sama seperti batang pengaduk. Kemudian yang kelima ada gelas ukur, jumlahnya 2, menggunakan metode sterilisasi panas basah atau autoklaf sama dengan Becker glass dan Erlenmeyer. Kemudian yang keenam ada pinset yang berjumlah 1, metode sterilisasi panas basah atau autoklaf sama dengan Becker glass, Erlenmeyer, dan gelas ukur. Kemudian yang ketujuh ada penjepit stainless, jumlahnya 1, metode sterilisasi panas basah atau autoklaf sama dengan Becker glass, Erlenmeyer, gelas ukur, dan pinset. Kemudian yang kedelapan ada botol tetes mata, berjumlah 1, metode sterilisasi menggunakan panas basah atau autoklaf sama dengan Becker glass, Erlenmeyer, gelas ukur, pinset, dan penjepit stainless. Kemudian yang kesembilan ada aluminium foil. Jumlahnya untuk pemakaiannya secukupnya untuk berfungsi untuk membungkus alat yang digunakan pada sterilisasi panas kering atau oven. Kemudian yang ke-10 ada pipet tetes. Jumlahnya 2, metode sterilisasi panas basah atau autoklaf sama dengan Becker glass, Erlenmeyer, gelas ukur, pinset, dan penjepit stainless. Kemudian yang B ada wadah, itu wadah dosis ganda atau vial, berjumlah 1, untuk cara steril lengkap dengan metode sterilisasi panas basah atau autoklaf sama dengan Becker glass, Erlenmeyer, gelas ukur, pinset, dan penjepit stainless. Kemudian yang C ada bahan. Nama bahan yang digunakan yang pertama yaitu ada tetrahidrosilin HCl, jumlahnya 0,05%, untuk cara sterilisasi lengkap dengan metode sterilisasi menggunakan autoklaf pemanasan dengan uap pada suhu 121 derajat Celcius, waktunya selama 15 menit. Kemudian metode ini biasanya dipilih untuk digunakan pada bahan-bahan yang tahan panas seperti zat anorganik, dan keuntungan pemilihan metode ini adalah lebih efisien, cepat, dan aman. Kemudian untuk nama bahan yang kedua ada benzel
zirconium klorida, jumlahnya 0,1%. Untuk sterilisasi akhir merupakan metode sterilisasi menggunakan autoclave. Pemanasan dengan uap panas pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Metode ini biasa dipilih untuk digunakan pada bahan-bahan yang tahan panas seperti zat anorganik. Keuntungan pemilihan metode ini adalah lebih efisien, cepat, dan aman. Kemudian yang ketiga ada asam borat. Jumlahnya QS sterilisasi akhir merupakan metode sterilisasi menggunakan autoclave. Pemanasan dengan uap panas pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Metode ini biasanya dipilih untuk digunakan pada bahan-bahan yang tahan panas seperti zat anorganik. Keuntungan pemilihan metode ini adalah lebih efisien, cepat, dan aman. Kemudian yang keempat ada aqua pro injeksi. Jumlahnya digunakan 10 mili. Sterilisasi akhir merupakan metode sterilisasi menggunakan autoclave. Pemanasan dengan uap panas pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Metode ini biasa dipilih untuk digunakan pada bahan-bahan yang tahan panas seperti zat anorganik. Keuntungan pemilihan metode ini adalah lebih efisien dan cepat dan aman. Untuk yang D ada label dan kemasan. Untuk label berisi komposisi yang isinya tiap 10 mili mengandung bahan aktif tetrahidrozolin HCl 0,05% serta benzoyl klorid 0,02% sebagai pengawet. Kemudian indikasinya mengatasi mata merah karena iritasi ringan yang disebabkan oleh debu, asap, angin, terkena sengatan matahari, dingin, pemakaian lensa kontak, terlalu banyak membaca, atau iritasi setelah berenang. Untuk cara pemakaiannya, teteskan 1-2 tetes obat mata tersebut dengan masing-masing mata 2 kali sehari. Setelah kemasan dibuka, obat hanya boleh digunakan 1 bulan. Obat ini mengandung benzoyl klorid. Penggunaan jangka panjang yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan selaput mata. Jangan menggunakan obat ini secara rutin dan untuk jangka panjang. Jika gejala telah hilang ketika menggunakan obat, jangan menggunakan lensa kontak ketika menggunakan obat ini. Lensa kontak dapat digunakan minimal 10-15 menit setelah obat diteteskan. Kemudian ada label dan kemasan. Berikut label dan kemasan yang digunakan. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah memaparkan materi dengan baik. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan meninggalkan jejak pertanyaan kalian di kolom komentar. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.